ini seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita akan mengawal lah ya pelantikannya DPR begitu ya. Betul sekali Detikers ya. Dan tentunya kalau misalnya udah ngebahas yang satu ini kita akan hadirkan di studio ya. Beliau adalah redaktur dari Detik News yang akan bersama-sama membahas dengan kita. Pasti kamu juga sudah tidak asing, langsung saja kita sapa Kak Tiara. Good morning. Halo, kembali lagi. Welcome back ya. Di segmen ini kita akan lebih banyak diam ya India. Dan santai aja kita ya, akan kayak bertanya ya tentang isu-isu yang sedang hangat maupun pertanyaan penasaran pribadi juga akan saat ini ditanyakan sama Kak Tiara. Bener, karena mungkin ada beberapa detikers juga yang mulai merasakan bahwa kondisi di jalanan kota Jakarta saat ini lumayan macet gitu ya. Ternyata memang saat ini, hari ini betul ya Kak Tiara ya? Akan ada pelantikan betul ya? Dari 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Dan ini jumlah anggotanya naik dari sebelumnya 575. Nah, pertanyaan pertama kita mulai dari yang paling simpel. Kenapa bisa naik, Mbak? Apakah ada pemekaran daerah gitu? Ya, karena kan provinsi di Indonesia bertambah. Yang waktu itu pemekaran di Papua. Jadi karena provinsinya bertambah, kan dari provinsi itu harus ada perwakilan anggotanya gitu. Jadi jumlahnya bertambah dari 575 ke 580. Nambah 5 orang. Nambah 5 orang. Oke, jadi memang berdasarkan daerahnya ya. Dan Betul. semuanya dari Papua ya ini ya Kak ya? Yang tambahannya iya berarti karena kan pemekarannya provinsinya Papua. Oke, itu dia Detikers. Karena tadi yang gue alami juga gitu. Tadi tuh banyak mobil yang kayak dikawal dan kayak rombongan. Tapi platnya bukan B. Jadi kayak ada AB. Oh, dari luar kota. Jadi mereka juga akan bersiap untuk ngantor ya kayak di Jakarta nih para DPR terpilih. Banyak yang nganter juga tadi DPR. Jadi gitu? keluarganya rame-rame nganter. Lucu banget. Bukan, itu yang naik elf tuh gue rasa keluarganya sih. Pada pakai batik Jadi itu. ada yang sampai pakai baju tradisional, baju adat dari daerah masing-masing. Ada yang mungkin biasanya diantar suami istri wajar. Ini sama keluarga besar bener, ada juga rombongan. kan. Mungkin ada juga biasanya sebelum pelantikan ini foto tuh di background gedung kura-kuranya gitu. Jadi ngajak keluarga besar. Karena kan kesempatan untuk bisa datang ke DPR mungkin juga tidak banyak begitu ya. Jadi ini kesempatan mereka untuk bisa datang, foto-foto dan ngasih makan sosial media. Ya gitu. Dengan bangga ya mengantarkan sanak keluarga memimpin ya dan juga duduk di kursi dewan. Bener. Nah, terkait adanya penambahan kursi ini juga gitu Kak. Apakah ada mekanisme yang berubah nih jadinya nanti di kursi DPR? Kita mungkin mau ngebahas dulu ya kayak peta politik kali ini Kak. Ini kan kayaknya kita bisa lihat yang paling tinggi sepertinya dari PDIP ya yang paling banyak menduduki kursi DPR. Betul. Jadi dari 580 itu memang kan dari pemilu kemarin nih yang teman-teman udah nyoblos gitu kan, bukan cuma pilpres tapi ada pileknya kan. Nah, jadi hasil dari pilek itu adalah anggota DPR yang akan dilantik hari ini gitu, wakil-wakil rakyat kita ini gitu ya. Jadi perolehan suaranya itu kemudian dikonversi jadi jumlah kursi gitu. Kalau untuk periode kali ini ada 8 parpol yang lolos ke DPR. Tadinya 9 kan kalau periode lalu, tapi ada sekarang cuma 8 yang lolos. Itu ada PDIP Perjuangan dapat 110 kursi, lalu Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, kemudian Nasdem 69 kursi, PKB 68, PKS 53, PAN 8 dan Demokrat 44. Nah, Yang tahun lalu 5 tahun lalu ada sekarang nggak ada tuh berarti P3 ya? nggak ada. Nah, jadi itulah petanya dengan PDIP paling banyak gitu kan. Dan ini juga nanti dari jumlah kursi ini akan berefek ke komposisi pimpinan DPR juga. Apakah sudah pasti nih ketua kelas akan berasal dari partai terbanyak yang duduk di kursi DPR-nya? Nah, memang kalau di parlemen gitu ya, baik di MPR, DPR, ada aturannya sendiri tuh untuk nentuin misalkan jumlah kursi pimpinannya ada berapa gitu, terus pimpinannya dari mana aja gitu. Nah, sekarang undang-undang yang berlaku tuh namanya Undang-Undang MD3 gitu, dan tidak ada revisi dari undang-undang itu. Jadi mekanismenya masih sama kayak periode lalu. Pimpinan DPR itu ada 5 itu berasal dari 5 parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Oke, 5 besar ya. 5 besar. Nah, karena PDIP yang paling banyak, berarti PDIP akan jadi ketua DPR gitu.
Berarti 4 partai yang lainnya tuh apakah itu jadi badan kepemimpinannya Kak? Let's say Jadi wakilnya. Nggak ada bendahara. Beda, nggak ada. Struktur kelas apa gimana nih, mohon maaf ada bendahara. Kayak struktural kelas gitu Kak. Iya. Bener juga ya biasanya gitu kan. Wakil bendahara Iya. 1 dan wakil sekretaris 1 kan gitu ya. 5 besar tuh biasanya. 5 besar Kak. mereka wakil ketua, tapi biasanya mereka ada bidangnya. Misalnya wakil ketua bidang ekonomi, Sekbid ya. atau Seksi bidang bidang. politik keamanan, ada yang kayak gitu. Oke. Sorry banget dikit, gue agak dikit lompat ya. Tapi kan tadi kita lagi ngomongin tentang pelantikan. Katanya tiba-tiba gue di WhatsAppin sama Putra. Apa katanya? Ada anggota DPR pakai baju Ultraman. Oh, Nah, apa itu konsepnya tuh. nih? Ya, karena tadi kan memang kayak salah satu yang menarik di acara pelantikan tuh itu bukan cuma tokonya, tapi pada pakai baju apa biasanya. Oh, Nah, baik. ada yang pakai baju Ultraman. Ini Nggak, Bapak Jamaluddin Malik betul ya? Nah, Ini beliaunya ya, bukan sanak keluarganya yang mengantar ya? beliaunya. Beliaunya langsung. Tapi ada cerita sebenarnya. Kenapa, di kenapa? baliknya. Jadi Kok udah tahu sih Kak? Udah Dia tuh udah. Begitulah. Jangan jadi anak lama nih. Emang sebelumnya dia begini juga tampilan datang. Nah, ternyata jadi dia itu waktu kampanye di baliho-balihonya itu juga pasang foto Ultraman. Konsisten. Wow. Jadi apa yang lu pilih itu yang lu dapatkan. Yes, Gue iya. Ultraman ya. Gila. Jadi dia di baliho-baliho itu masang muka Ultraman dan kemudian dia terpilih gitu ya. Nggak tahu sih terpilihnya karena kostum Ultraman-nya atau Dia dapil mungkin mana programnya. Dia itu dari Jakarta? dari Jawa Tengah. Oh Jateng, Ya, Jepara ya, Jawa Tengah. persisnya. Baik, ini udah mulai menunjukkan bahwa apa yang saya janjikan di kampanye akan tetap saya jalankan setelah Yes. terpilih ya. Saya akan menjadi Ultraman, tetap menjadi Ultraman. Coba bentar-bentar, ini ada hasil interviewnya juga ya, gue bacain dikit Apa ya. katanya? Ultraman, tapi kan ada Tatip pakai baju formal. Dia bilang, ya kan kita ciri khasnya waktu nyalek kita pakai Ultraman ya, jadi nggak ninggalin ciri khasnya. Ciri Pertanyaan khas. lagi, tapi kalau disuruh copot gimana? Ya dicopot. Tapi sekarang pakai Ultraman dulu. Iya. Kenapa nggak Superman? Karena kalau Ultraman itu membasmi kejahatan. Oh. Dapil mana? Jateng 2, Jepara, Kudus, Demak. Komisi mana? Ya ikutin aja nanti. Fraksi mana? Golkar. Ya ikutin aja nanti tuh kayak sorry gue anak baru jadi gue akan ikutin flow aja dulu ya guys ya. Gue cuma bisa jawab sampai sini jadi thanks gitu. Mood banget sih Bapak. Mas siapa namanya? Pak Jamaluddin Pak Malik. Pak Jamal ya. Tapi beneran ya menurut aku ya yang kayak gini-gini tuh mungkin kemudian bisa menarik perhatian dari Pemilihnya. Gen Z ya. Maksudnya Gen Z akan jauh lebih relate karena yang kayak gini-gini tuh relate banget sama kita gitu loh Kayak Mbak. tadi terus kalaupun nanti misalkan dia akhirnya ganti baju gitu Ganti ya, batik baju deh, Korea gitu, gitu ya. Ngapain dia pakai baju Ultraman di awal terus ya biar diwawancara. Nah iya bener dapet kan bener. 580 orang kan hadir di situ. Kalau lu nggak stand up gitu loh, ya susah gak Bener, sih? bener. Lu harus stand out aja penampilannya. Bener. Apa USP lu gitu kan? Toh mungkin nanti kan gak boleh tuh pas masuk ya. Tapi Iya. dia ganti baju Di kan di toilet lobby. ganti baju Ya gak gitu sih kan. gitu. Oke aku ready rapat. Tapi kan aku yang penting ditanyain wartawan dulu nih sampai masuk. Loh tapi pas dia ganti batik juga batiknya Ultraman. Batik MU yo. Iya. Mohon tapi maaf dia ya. Ultraman. Mm-mm. Ya Allah lucu banget. Ya ampun Pak Jamal, mudah-mudahan ini kan Anda udah dapat perhatian ya, mudah-mudahan nanti kerjanya juga tetap mendapat perhatian karena positif. Nah. Amin. Nah, Mbak, kembali lagi sama tadi yang kita bahas nih, Mbak. Kemarin juga sempat ramai karena Bu Puan pamitan ibaratnya quote-unquote gitu ya. Dan kemudian sampai menitikkan air mata lah gitu. Ini menjadi pemberitaan juga di mana-mana. Nah, kalau misalnya kemungkinan besar Bu Puan ini akan mendapatkan, sudah mendapatkan suara terbanyak dari PDIP juga, dan maka punya kesempatan yang juga besar sekali untuk kemudian menjadi ketua DPR kembali gitu ya. Kenapa tuh Mbak kira-kira sampai kemarin menitikkan air mata gitu? Mungkin ini juga kali ya, mungkin Ibu Puan juga merefleksikan 5 tahun ke belakang gitu ya. Kan macam-macam juga ceritanya atau kinerja DPR yang sejauh ini gitu kan. Dan ya kan pada akhirnya belum ketahuan juga sebenarnya ketua DPR siapa akhirnya yang diketoknya. Kita mesti lihat dinamika di DPR-nya kan. Walaupun memang kalau dari PDIP sendiri menyatakannya sudah final. Pasti kalau dari kami mengajukan namanya ya Mbak Puan gitu. Nggak ada nama lain kan. Nah jadi kita lihat aja. Cuman mungkin ya memang macam-macam gitu ya dinamika DPR kemarin gitu kan. Ada undang-undang yang jadi sorotan, ada undang-undang yang lama disahkan, ada yang cepat disahkan gitu kan. Nah kita juga melihat nih nantinya di DPR yang periode ke depan ini akan seperti apa gitu.
mungkin tantangannya juga masih nggak jauh beda gitu kan. Ya kan DPR itu tugasnya ada tiga fungsi gitu DPR. Legislasi gitu, anggaran dan juga pengawasan. Oke. Nah, jadi kita tantangannya nih DPR yang sekarang ini gimana menjalankan tugas itu gitu kan. Pasti ada yang udah menitipkan lah, misalnya gimana ada undang-undang yang kayaknya perlu menjadi prioritas, mana yang undang-undang baru yang kayak harus perlu nih diatur. Ada juga yang bagaimana misalkan nanti mengawasi program-program pemerintah, mana kita mau ada pemerintahan yang baru kan gitu. Jadi di situ tantangannya nanti. Apakah matiin mic juga akan jadi tantangan baru? Itu juga kayaknya salah satu momen yang paling diingat juga ya. Kan? Apakah itu juga alasan yang menitikan air mata gitu? Mungkin ya teringat gitu Teringat ya. pernah matiin mic gitu kan, kita nggak pernah tahu. Duh, kenapa selalu ada di setiap periode ya? Ya dulu palunya hilang. Ya, sekarang selalu ada mic-nya momen-momen ya itulah kayak Itu DPR lebih kan kesan ya. ya benar. Kenapa ya selalu ada? Apakah itu tuh kayak biar Anda diingat Nah, gitu kan? ya? We'll never know. Oh ya, kita mau lihat Nah. tuh kemarin pas Bu Puan speech dan beliau menitikkan air mata. Ini dia detikers. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI hasil pemilu tahun 2024 akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya. Membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai kerja membangun Indonesia. Yang terpenting adalah kita harus memulai kerja untuk dapat menjadikan Indonesia luar biasa. Marilah kita terus mengambil peran dan kerja bersama dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Merdeka! Terlihat memang sih ya di situ ada emosi yang tidak tertahankan ya, tapi menurut gua pengelolaan emosinya baik sekali ya. Maksudnya ketika dia tahu bahwa suaranya sudah mulai bergetar, beliau kayak berhenti dulu gitu baru melanjutkan tarik kata-katanya Iya. gitu. Walaupun pengelolaan di ruangan DPR sepertinya harus juga diperbaiki ya. Minimal tuh ada tisu di meja di Betul. podium Betul, tersebut ya. agar kemudian kalau nangis tuh bisa pakai. Iya. Kasian tadi Bu Puan harus pakai tangan gitu loh. Kan kita nggak tahu tangannya bersih apa enggak. Dan gak nyerep kan kalau tangan. Maksud gue kan Iya. itu apalagi momen perpisahan kan kita mau possibilities tuh bakal banyak banget ya. Bener, takutnya eyelinernya luntur atau apa Bener. gitu kan. Maskara juga Iya. ya. Kak Tiara, tadi penasaran deh. Ini kan maksudnya banyak yang bilang tadi banyak disebutin sama Bu Puan gitu kayak ya buat yang kepilih dan yang tidak kepilih. Tapi dari kemarin juga sepertinya banyak fenomena nih. Kita sebagai masyarakat memilih siapa tapi ternyata beliau mengundurkan diri diganti sama yang lain. Iya. Nah, ini juga sempat menimbulkan polemik karena katanya kalau dari pakar sih itu kan lu udah dipilih sama warga, tiba-tiba yang maju orang lain kan warga nggak milih itu gitu. Nah, sebetulnya proses pergantian tuh seperti apa sih Kak sampai itu terjadi sebelum pelantikan. Jadi pas dilantik tuh orang yang beda ya sama yang dicoblos sama warga. Jadi sebenarnya memang hal seperti itu tuh
ada beberapa kemungkinan gitu atau bisa jadi itu merupakan hasil dari beberapa proses. Misalkan ada caleg gitu ya, misalkan setelah kemarin pemilihan gitu, setelah suara ditetapkan lalu dia menggugat hasil itu, bisa aja gitu. Dia misalnya menggugat hasil itu entah misalkan ke Bawaslu, harusnya ya prosesnya kalau nggak salah ke Bawaslu, situ ada juga misalkan kemudian yang diteruskan ke proses di internal partai gitu. Itu kemarin kejadian seperti kalau kita tahu yang namanya Bu Tia Rahmania gitu ya, kemudian dia diberhentikan oleh PDIP gitu, itu karena anggota caleg DPR yang satu dapil dia menggugat hasilnya gitu, menggugat hasilnya ke Bawaslu, lalu Bawaslu lanjut ke Mahkamah Partai gitu. Tapi ada juga proses lain, misalkan dari partainya sendiri gitu, yang atau misalkan dari anggota dari caleg yang udah terpilihnya sendiri itu yang mundur misalkan. Berarti dia individual ya, kayak mengajukan gitu. Misalkan pengunduran diri. Ada yang dia mundur atau ada yang prosesnya dipecat oleh partainya gitu. Sehingga kalau misalkan memang ada aturannya di undang-undang gitu, ketika misalkan seorang caleg itu mengundurkan diri atau misalkan dia dipecat oleh partainya atau beberapa ketentuan lain, penggantinya adalah misalkan ya caleg di bawahnya gitu. Caleg dengan misalkan suara terbesar kedua atau gimana, ketentuannya ada beberapa gitu. Makanya misalkan kemarin tapi dari partai yang sama. Dari partai yang sama, dari dapil yang sama. Jadi jadi nggak bisa dari overall suara di dapil ya, misalnya ternyata dari partai yang berbeda. Karena itu proses di internal partainya gitu. Ini juga situasi terkini nih, Pak Jokowi sama Pak Prabowo juga berbeda. Oke. Berarti di gedung DPR ya? Itu kan sama ketua KPU tuh. Ya, ini menjelang pelantikan yang akan dilakukan hari ini, di mana Bapak Jokowi baru saja hadir di gedung DPR ya. Oke. Nah ini Mbak Tiara, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang karena ternyata di tahun ini ada 22 nama artis begitu ya, yang kemudian mengisi Senayan ibaratnya. Kalau dilihat nih dari artis-artis yang selama ini sudah ada, itu sepak terjangnya seperti apa sih Mbak? Apakah mereka benar-benar menyuarakan suara rakyat atau mereka hanya menggunakan nama besarnya mereka yang selama ini dikenal oleh rakyat gitu ya, sehingga rakyat akhirnya memilih mereka karena namanya aja, bukan karena kinerjanya. Track record yang udah-udah kan kayak mungkin mereka bisa pakai popularitas dia untuk terpilih, tapi setelah terpilih tuh mostly gimana sih Kak gitu? Ya. Kita bisa lihat juga kalau misalkan dari yang fenomena artis jadi anggota DPR gitu ya. Kita bisa bagi dua juga. Misalnya ada juga artis yang memang sebelumnya sudah jadi anggota DPR atau sudah jadi politikus gitu kan, sudah lumayan malang melintang gitu ya. Jadi bukan kali pertama gitu. Cuman karena memang kita mengenalnya sebagai artis ya, tetap aja melekat terus gitu ya. Memang dia juga dikenalnya sebagai artis gitu kan. Misalkan siapa kita sebut misalkan Mas Eko Patrio gitu kan. Ya kita kan nilai Eko Patrio gitu, tapi bahwa misalkan Mas Eko sudah jadi anggota DPR ini periode keberapanya, kedua harusnya ya. Ini periode keduanya terpilih lagi gitu kan. Dan bahkan yang terbaru kemarin di PAN udah PAN di Jakarta jadi Sekjen PAN sekarang gitu. Jadi ada artis gitu, ada juga artis-artis yang mungkin baru muncul sekarang gitu kan, baru muncul gitu, baru muncul saat pileg kemarin dan kemudian terpilih gitu. Ya nggak bisa dipungkiri juga pasti artis ya punya efek elektoral gitu, punya keunggulan dong, orang udah terkenal gitu kan, dia terkenal gitu kan, kemudian ada misalkan balihonya gede, namanya lebih familiar gitu. Apalagi misalkan kalau waktu kita di surat suara ingat gitu, pileg itu kan nggak ada fotonya, cuma namanya gitu kan. Jadi misalkan nama banyak banget nih, nama ini yang kenalnya cuma nama ini, ya udah nama itu yang dicoblos kayak gitu. Atau paling simpel nih namanya Primus Yustisio yang udah 4 periode berarti 4 periode gitu. Kita juga pasti kenalnya ya Mas Primus ya sebagai artis sinetron Panji Manusia Milenium misalnya gitu. Bener, dengan muka glowing yang kan, pada zamannya belum ada glowing, beliau udah glowing duluan ya kan. Mengkilap ya. Tapi bahwa sebenarnya faktanya juga beliau sudah berapa periode gitu dan sudah di komisi berapa gitu. Jadi kita juga ngeliatnya itu tantangannya kembali, artis ini juga misalkan dia bisa bawa apa nih ke DPR gitu kan. Memang DPR kan juga tidak ada syarat background, Anda harus lulusan apa, harus minimal standar pendidikannya apa, memang nggak ada gitu kan. Masyarakatnya DPR ya Anda sebagai wakil rakyat, mewakili suara rakyat gitu. Ya udah kembali ke situ tantangannya para artis ini gitu kan. Tentunya bekerja sebagai wakil rakyat beda gitu ya, sebagai artis gitu ada
entah protokoler, ada mekanisme-mekanisme rapat yang juga harus diikuti gitu kan. Nantinya kita juga menarik ngelihat gimana nih mereka beradaptasi cepat dengan mekanisme rapat-rapat DPR dan segala macamnya. Iya, mereka harus shifting juga mau nggak mau gitu ya. Tapi terakhir itu aku sempat mau menginterview Bapak Primus Yustisio untuk kepentingan DPR pun juga beliau nggak mau. Jadi kayaknya beliau emang udah totally mundur dari dunia keartisan dan fokus untuk menjadi badan legislatif sepertinya ya. Dan yang menarik juga Kak, kebetulan karena ini datangnya dari kalangan artis sangat terpotret nih ya. Ada pasangan suami istri ya. Kan aku tuh sempat mikirnya kalau di perusahaan kan kadang nggak bisa ya, salah satu harus ada yang cabut. Nah kalau di DPR gitu ini kan kita lihat kelihatan banget ada Mulan Jamila dan Pak D Ahmad Dhani gitu. Itu apakah aman-aman sah-sah aja Kak kalau suami istri dua-duanya kepilih dan melenggang ke Senayan? Kalau secara aturan emang nggak ada larangan mau suami istri, kakak adik, bapak anak, ibu anak atau mau ponakan sama-sama masuk gitu keluarga ya. Gitu ya. Kalau memang dia itu yang terpilih dan mendapat suara dan ditetapkan oleh KPU ya dia dilantik gitu kan. Itu nggak akan dilabelin dinasti politik nggak? Kalau kayak kan kita nggak pernah tahu, siapa tahu kalau kayak gitu kemudian dimasukinnya ke dalam dinasti politik juga. Ada bahan mungkin kalau nanti Al Ghazali masuk kali. Iya. Siapa tahu ya. Kan Atau udah Gerindra kan kalau nggak salah ya. Tiba-tiba Tessa Biani kan itu juga Iya, bisa jadi. kan Iya. mantu calon mantu. Nah, kalau kita lihat kan Mbak Mulan ini kan berarti periode kedua ya. Kemarin dia udah ada Mas Ahmad Dhani nih harusnya pertama gitu kan. Nah, kita lihat apakah misalnya nanti komisinya sama apa beda nih gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah Mbak Mulan Jamila kan seperti komisi 6 ya. Komisi 6 yang membidangi salah satunya Perempuan ya? BUMN komisi 6 gitu. Dan kita ingat banget beliau memperjuangkan untuk penggunaan kompor ya. Karena masakan karena Indonesia nggak SDM cocok kalau gitu kompor listrik masak rendang ya Kak ya. Karena beliau juga suka masak mungkin. Bener. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi ya. Kita lihat juga nah dia sekarang bakal komisi apa gitu kan. Dan juga apakah misalkan kalau artis komisinya yang lebih tadi budaya ataukah tergantung juga bisa juga ditugaskan parpolnya di komisi yang lain gitu. I see. Oh, ini juga kita ada video ternyata Vox Pop. Jadi banyak orang-orang yang sampai dengan saat ini pada masa pelantikan mereka tuh masih belum tahu kira-kira siapa yang akan mewakili mereka. Nah ini juga cukup menarik ya karena apakah mereka selama ini memilihnya cap cip cup gitu ya atau mereka benar-benar yang kayak ya udahlah gitu gue percayain aja entah siapapun itu orangnya. Nah kita pengen lihat seperti apa pendapat dari masyarakat. Silakan. Tahu hari ini? Tahu. Tahu dong. Oh iya tahu. Tahu. Jujur kurang tahu. Aduh, kurang tahu sih kalau anggota DPR. Kalau DPD pasti Komeng tahu. Taunya artis doang sih. Ada Once, Denny Cagur, Uya Kuya, Astrid Kuya, sama kalau salah Ahmad Dhani deh. Ada Rano Karno, terus ada Mulan Jamila, sama Denny Cagur. Aku taunya artis doang sih. Wah kebetulan kalau namanya siapa aja nggak tahu nih. Jujur sih ya paling tahu yang terkenal doang ya kan, ada artis-artis tuh banyak tuh kayak Komeng gitu kan. Cuman yang lainnya nggak tahu sih banyak kan. Ya semoga kerjanya bener aja dah, semoga itu doang ya. Memang sampel tersebut lumayan mewakili masyarakat dan Gen Z ya. Gue cukup yakin sih. Kita geser ke kantor sebelah juga jawabannya kurang lebih kayak gitu ya. Iya setuju. Tapi yang menarik karena rata-rata dari jawabannya adalah taunya artis gitu ya. Ternyata memang betul ada 22 artis yang terpilih begitu ya. Kita sebutin aja, let's say ada Arzetti Bilbina, Ashraf Abu. Zaman dulu tuh penyanyi Ashraf, tau gak sih? Sharmila. Beda generasi. Gue taunya Sharmila. Suaminya Beda, BCL. betul. Ada juga Dede Yusuf, Uya Kuya, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu ya, Melo Guslau, Juniko BP Siahaan atau Niko Siahaan, Nurul Arifin, Rachel Mariam, Once Mekel, Denny Cagur, Desi Ratasari, Tommy Kurniawan, Primus Yustisio, Rieke Diah Pitaloka, Feral Bramasta, Mulan Jamila, Nafa Urba, Iyeth Bustami, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Dani Ahmad Prasetyo, Dina Lorenza, Moreno Suprato dan juga Rano Karno. 24 ya, meskipun Rano Karno sepertinya kan mundur ya, karena kan beliau maju ke Pilgub gitu. Wow, kita
kita lihat ya. Nah ini kalau misalnya runner gitu, let's say Kak, berarti langsung naik lagi nih dari partainya yang urutan berikutnya. Ya harusnya seperti itu. Tapi tergantung dicek aturannya harusnya itu. Jadi pengganti juga harusnya dari parpol yang sama gitu. Kayak kalau yang case yang tadi gitu kan. Teria Dahlan. Gitu kan. PDIP kan misalkan ada caleg yang sebelumnya terpilih gitu ya, Bu Sri Rahayu, dia mundur. Nah sebenarnya suara di bawahnya adalah Pak Teria Dahlan, tapi Pak Teria Dahlan juga mundur. Nah jadi di bawahnya lagi yang naik. Oke, gitu. sesuai urutan lah ya. Sesuai urutan. Nah ini bicara peta perpolitikan nih Mbak. Saat ini kan yang kita tahu bahwa PDIP memiliki suara terbanyak. Sehingga akhirnya banyak kursi juga yang dimiliki, termasuk ketua DPR juga otomatis akan dari PDIP begitu ya saat nanti. Nah saat ini PDIP tidak punya koalisi apapun ibaratnya seperti itu. Sedangkan partai-partai lain itu punya koalisi yang banyak. Akan seperti apa nanti DPR kita nih Mbak? Apakah kemudian akan mempersulit ketika ingin menentukan sebuah aturan atau keputusan atau seperti apa? Nah jadi memang kalau kita melihat komposisi DPR saat ini gitu, sekarang mayoritas pendukung pemerintah. Jadinya tadinya kan cuma ini ya, misalkan Gerindra, berarti kan Gerindra yang pendukung Pak Prabowo gitu ya. Awalnya cuma Gerindra, kemudian Golkar, kemudian PAN Demokrat gitu ya. Nah, tapi kan kemudian belakangan seperti PKB, Nasdem dan PKS itu menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo gitu kan. Nah, jadi kan pernyataan mendukung itu termasuk adalah tentu saja dianggapnya dukungan di DPR gitu. Nah, berarti dengan 8 parpol, 7 parpol itu adalah pendukung pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Sisa PDIP yang memang PDIP hingga saat ini belum menyatakan sikap secara resmi gitu ya. Apakah mereka akan berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu. Jadi kan kalau misalkan berada di dalam pemerintahan berarti kan misalkan jadi punya kursi menteri gitu kan. Kalau di luar berarti nggak ada kursi menteri sama sekali. Nah kalau misalkan PDIP di luar pemerintahan itu berarti ya satu-satunya nih yang berbeda gitu dibanding parpol-parpol lain pendukung pemerintah di DPR gitu. Nah efeknya apa? Efeknya sebenarnya terlihat kalau misalkan perlu pengambilan keputusan soal undang-undang atau keputusan-keputusan lain gitu yang bahwa misalkan anggaran juga kan. Karena kan tadi kembali ke 3 fungsi DPR tadi. Ketika memang komposisinya lebih banyak mendukung pemerintah, tentu saja secara logikanya ya pemerintah mau apa, misalnya mau ini ya lebih gampang golnya gitu. Betul. Lebih gampang golnya, lebih gampang di ACC-nya gitu. Nah ini juga menjadi tantangan karena DPR kan juga perlu nih, pemerintahan juga perlu fungsi pengawasan gitu dari DPR gitu kan. Nah sementara ber-PDIP nih yang tadi di luar gitu. Kita lihat aja, kemarin tuh sempat ada obrolan isu-isu kabar-kabar apakah PDIP akan dapat kursi menteri gitu kan. Nah jadi kayaknya masih sambil wait and see juga kita lihat sikap resmi PDIP seperti apa gitu. Karena sikap resmi PDIP juga akan menjadi mungkin game changer atau penentu gitu ya. Walaupun PDIP sendirian tapi dia kan kursinya 110 nih ya. Banyak juga, paling banyak. Dan kemudian kalaupun misalkan sesuai MD3 ketua DPR dari PDIP gitu kan. Nah jadi kita lihat tentu saja inilah dinamika politiknya ada kan pasti. Gimana efeknya dari misalkan keputusan siapa jadi posisi apa, berefek kemana gitu. Oke. Kak ini yang paling seru juga netizen banyak yang bilang ya, yang sepertinya pengamat politik gitu. Katanya aduh seru banget nih kalau PDIP mode oposisi itu selalu garang. Selalu memperhatikan dengan sesama apa kinerja pemerintah. Dan it seems like PDIP tuh punya material untuk menjadi oposisi dengan tadi kursi terbanyak di PDIP meskipun itu kayaknya bukan satu-satunya modal. Karena ternyata ada juga yang dulu kursinya nggak banyak ya dia tetap kekeh untuk menjadi oposisi gitu. Kalau Kak Tiara ngelihatnya gimana nih modalnya PDIP untuk menjadi oposisi dengan tadi dia punya kursi terbanyak di legislatif dan juga katanya gitu kalau PDIP mode oposisi tuh gaspol banget gitu Kak katanya. Iya karena kalau ngelihat PDIP kan dulu selalu 10 tahun oposisi itu waktu pemerintahannya era Pak SBY gitu kan. Jadi memang publik mungkin teringat dengan jelas gitu ya momen-momen PDIP sebagai oposisi gitu kan. Nah tapi memang melihat dinamika sekarang gitu kan, kayak tadi nih PDIP belum dengan sikap resmi dan bisa aja kayak sekarang kan ada wacana ya pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo gitu kan. Nah
ya memang katanya udah hampir pastilah tempatnya udah disiapin, makanannya mulai disiapin, tinggal momennya ketemu aja dan kira-kira apa yang diomongin. Apakah obrolan itu termasuk misalkan soal tadi di luar apa di dalam pemerintahan, atau ya memang bentuk silaturahmi aja gitu kan. Atau main bareng aja, Nah kita nggak ya pernah tahu. kan. Dan selama ini memang kalau dilihat hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo juga tidak ada hambatan gitu. Bahkan kalau Mbak Puan juga akrab gitu ya sama Pak Prabowo gitu kan, dulu pernah selfie bareng, terakhir waktu acara di istana juga ngobrol bareng gitu kan. Tadi pagi sepertinya terlihat jalan bareng tuh. Nah, Mereka ya berdua kan? sedang ngobrol Ya kan karena masuknya bareng ke DPR. Sambil ngobrol gak banyak kamera kan gitu iya, ya. bener. Ketawa-ketawa senyum-senyum gitu. Yuk sim karir yuk gitu. Kak, tapi kayak jujur ya, pertemuan makan-makan itu kan sebetulnya simply mereka tuh bisa ya di rumah mereka masing-masing dan gak ada yang tahu. Tapi kadang kalau aku perhatikan dengan adanya mereka show up in public tuh kayak ada satu message yang mau dikasih tahu. Nah, pernah gak sih Kak after pertemuan itu tapi tidak terjadi kesepakatan. Jadi kayak seolah-olah menunjukkan kalau ada sebuah meeting yang di set tuh kayak mereka tuh akan bestie, abis itu akan berkoalisi bergabung. Pernah nggak ada kayak kejadian kayak gitu? Tapi ternyata mereka tetap, kita tidak sejalan ternyata. Pernah harusnya. Biasanya tuh bisa lah terlihat dari misalkan gestur-gestur setelah pertemuan langsung pulang misalkan, atau ya pernyataannya tuh biasanya kan konversi ya. Iya. Bisa jadi ada konversi bareng atau tiba-tiba ya konversinya sendiri-sendiri, atau kalau pas konversi bareng juga ada lah kira-kira kutipan-kutipannya, oh nih kayak nggak deal nih, nggak ada kesepakatan gitu. Itu bisa dilihat dari gesturnya apakah preskonnya akan bersama atau masing-masing. Biasanya gitu ya? kan. Jadi sebetulnya masih will see the tickers ya, meskipun ada isu bahwa katanya Bu Mega dan Pak Prabowo akan menggelar pertemuan makan bersama. Oke, ini pertanyaan yang juga mungkin akan jadi pertanyaan banyak orang gitu di luar sana. Saat ini memang bisa dibilang bahwa semua partai itu berkoalisi kecuali PDIP. Kalau dalam sebuah negara nih Mbak, yang sehat tuh sebenarnya seperti apa sih dalam dunia perpolitikannya? Apakah memang kita butuh sebenarnya oposisi untuk membuat ya seperti adanya watchdog lah gitu ya, atau orang-orang yang memperhatikan kinerja dari pemerintahan, atau justru sebenarnya mendingan berkoalisi aja supaya semuanya baik-baik aja? Seperti apa sih Mbak Tiara? Ya kalau kembali kita Indonesia sebagai negara demokrasi gitu ya. Salah satu prinsip demokrasi yang sehat itu juga gitu kan. Ada oposisinya istilahnya, walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan Indonesia tuh tidak mengenal koalisi oposisi gitu katanya. Cuman memang itulah demokrasi sehat, yaitu ada pengawasan, ada bentuk pengawasan gitu kan. Entah itu misalkan pengawasannya ya dari masyarakat, dari lembaga-lembaga, atau yang memang ya terlembagakan ya bentuknya tadi pengawasan lewat DPR ini gitu. Nah inilah yang menjadi tadi kembali lagi gimana kalau misalkan DPR ya walaupun mayoritas pendukung pemerintah tapi tetap punya giginya gitu, tetap punya tajinya gimana ya, untuk taringnya itu dia untuk mengawasi program-program atau kebijakan, atau juga bisa mewakili suara publik lah memang benar-benar gitu kan mereka yang milih juga rakyat kan yang nyoblos gitu kan. Nah biasanya mereka tuh harus megang nih, misalnya mereka dapil mana gitu yang mewakili dapil itu tuh memang mayoritas masyarakatnya mau seperti apa sih, aspirasinya apa, itu yang diserap gitu. Nah itu yang kita tagih juga dari anggota DPR yang kita pilih gitu. Jangan sampai mereka udah kita kasih kursi ini gitu kan, tapi nggak pernah balik ke dapilnya. Atau misalkan sekarang aspirasi kan banyak ya, bisa lewat media sosial gitu juga kan. Nah gimana juga mereka menyerap aspirasi dari banyak cara tadi gitu supaya ya masyarakat juga didengar dong. Jangan sampai mereka udah dapat kursi tapi nggak mendengar suara kita dari masyarakat. Siapa tahu dengerin Mbak tapi lo jalur belakang aja gitu kan, kita juga nggak pernah tahu. Kak, sama ini juga nih yang pengen dibahas sama Kak Tiara ya. Ini kan namanya perwakilan rakyat, tentu dari background yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan, pekerjaan, ataupun juga usia. Nah ini kalau misalnya dilihat dari data yang kami punya gitu Detikers ya, sesimpel dari ada yang jujur sudah usia senja 78 tahun atau semuda baru memasuki fase awal 20-an. Ada yang 22 tahun ya, ada juga yang kayak 78 tahun tadi paling tuanya. Itu tuh nanti apakah akan ada perwakilan berdasarkan gap usia juga gak sih Kak pada saat kayak di kepemimpinan di DPR, MPR atau DPD-nya kayak misalnya diatur gitu kayak supaya
range usia segini tuh mewakili generasinya juga gitu, atau sebetulnya sama aja semuanya? Sebenarnya kalau nantinya udah penetapan komisi dan kerja seperti itu sebenarnya semua sama aja gitu. Mau usia berapa, mau backgroundnya apa ya, kalau dia udah ditugaskan di komisi itu atau tugaskan jadi misalkan pansus atau panja apa gitu ya udah tugas di situ gitu. Tapi memang di awal ini jadi kan saat habis dilantik ini DPR belum ada pimpinannya nih, belum ada ketuanya, nanti itu akan dipimpin oleh pimpinan sementara. Nah, pimpinan sementaranya itu dari anggota DPR termuda dan tertua. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan ya karena sebagai ini ya biar fair lah ya, ambil perwakilannya dari mana nih? Udah yang paling tua satu, yang paling muda satu. Tapi there's no in between ya, either sepuh banget atau iya, nanti mereka mimpin berdua. Mereka mimpin berdua. Ya, bukan satu jadi ketua, satu jadi wakil. Enggak, mimpin berdua nanti. Jadi duduk bersanding gitu. Bersanding di depan mimpin rapat gitu. Sebentar, karena kalau misalnya kita ngelihat menarik garis gitu ya, 78 berarti masuknya Gen X. Boomers. Gen X atau Boomers? Mana? Gen X dong, Gen mungkin X, Boomers ya. dong. Oh iya, Gen X. Kebetulan seumur ibu aku ya, orang tua aku masih Gen X ya. Sedangkan di umur 20-an itu berarti masuknya Gen Z kan. Itu lumayan gapnya jauh banget loh. Dan Gen Z udah mepet ke Alpha lagi Kak itu. Iya. Kayak misalkan yang kalau pakai yang kalau DPR dulu yang sempat Paulonya hilang Cepopong itu kan itu pas Cepopong jadi pimpinan DPR sementara, pimpinan DPR atau MPR ya, saat baru habis dilantik banget gitu. Jadi waktu itu Cepopong adalah pimpinan anggota yang paling tua gitu ya, jadi memimpin sementara, dan kemudian saat itu tuh pemilihan pimpinan DPR atau MPR-nya alot sampai tengah malam sampai tengah malam. Makanya lah muncul celetukan-celetukan itu sampai muncul ada yang Cepopong dipijetin gitu. Meme-nya ya. Iya, waktu itu kan pas gitu mimpin gitu. Karena udah berusia lanjut pada saat itu Cepopong ya. Sumpah, dan itu menurut gue jahat sih beneran kalau ada yang ini ya. Mudah-mudahan keselip ya. Tapi kok keselipnya nggak mungkin lah. Apakah dia kertas gitu? Nah, saat ini juga kita masih akan mencoba untuk bergabung begitu ya, dan melihat kondisi saat ini di gedung DPR seperti apa, karena saat ini sedang berlangsung pelantikan DPR RI untuk periode 2024-2029. Dan kita akan langsung bergabung bersama, ini dari mana teman-teman? Apakah Ori? Oh, dari DPR langsung.